Salam damai, salam bahagia selalu. Semoga keselamatan atas kalian semua. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Kita lanjutkan pembahasannya. Ini konsep anak buahnya manusia suci. Oke, langsung di keterangan pembaca. Tulisan tersebut hilang, namun burung tersebut masih berputar-putar. Oh, yang kemarin itu ada burungnya ya. Sekarang burungnya masih berputar-putar. Tapi perputarannya lebih luas lagi. Tidak hanya mengitari Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi saja. Dia terbang bebas di tempat tersebut. Akhirnya keluar tulisan. Itu keterangan pembaca. Tulisannya persiapan power kedamaian. Ada judul seperti itu. Setelah terbukanya konsep, kemudian konsep akan bekerja. Setelah terbukanya konsep, kemudian konsep akan bekerja. Sama halnya dengan konsep-konsep Tuhan yang lain yang sedang bekerja untuk merombak dunia. Jadi konsep-konsep Tuhan yang ada di akhir zaman itu dalam rangka untuk merombak dunia. Memang dunia wis carut marut mungkin ya. Akhirnya di akhir zaman nanti ada perombakan sistem dunia. Konsep ini juga salah satu yang dipersiapkan untuk ikut melakukan penataan di sisi-sisi dunia tersebut. Nggak tahu apa yang akan ditata, yang dimaksud oleh konsep-konsep Tuhan di akhir zaman nanti. Yang jelas ini sudah masuk ke akhir zaman. Kalau sudah terinformasikan, mestinya akan ada perombakan di sisi-sisi kehidupan dunia yang dianggap sudah carut marut. Banyak ciptaan yang juga lupa akan Tuhan, karena Tuhan sulit untuk dilihat. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat. Karena nggak bisa dilihat, maka keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan itu diragukan. Karena banyak ciptaan yang tidak bisa melihat Tuhan. Karena tidak bisa melihat Tuhan, kebanyakan ciptaan akan sibuk dengan dunia yang dirasakan. Apa itu dunia yang dirasakan? Tentang pendidikan itu paling terasakan. Tentang hutang itu paling terasakan. Tentang besok makan apa itu paling dirasakan. Sehingga banyak sistem-sistem dunia yang membuat orang itu lupa akan Tuhannya. Orang sholat nggak tahu siapa yang disembah, tahu namanya aja. Jadi seakan-akan Tuhan itu Tuhan gosip, Tuhan konon ceritanya, Tuhan isu, Tuhan yang nggak jelas. Begitu. Akhirnya nampak Tuhan nggak jelas, banyak orang yang melupakan Tuhan. Tuhan itu perlu diingat. Kalau perlu diingat harus ketemu dulu baru bisa mengingat. Ya itu yang banyak sisi-sisi yang akan di sistem keduniaan perlu ditata ulang. Ya semoga di akhir zaman banyak orang itu dapat bisikan-bisikan, dapat wangsit itu ya. Sehingga dia menyadari, oh
saya butuh Tuhan. Tuhan kok ada di mana? Konon ceritanya Tuhan ada di mana-mana, tapi ketika berjalan kemana-mana nggak pernah ketemu Tuhan. Berarti kan masih konon ceritanya kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Belum ada satu pun makhluk, atau mungkin ada cuma saya belum dengar, yang itu Tuhan kan ada di mana-mana kan, kayaknya masih belum terbuktikan. Di mana wajahmu menghadap, disitulah Tuhan. Tapi tetap nggak ada. Yang ada di mana wajahmu menghadap, ya. Itu tergantung siapa yang di depan. Akhirnya yang di depan adalah cowok cakep, akhirnya ya cowok cakep. Oh, ada wanita cantik, karena Tuhan belum bisa seperti itu. Atau Tuhan lagi nggak keharap kali ya. Atau kata keharap gimana caranya? Mestinya Tuhan tahu cara. Ya kita tunggu aja Tuhan membuat kejutan-kejutan. Tapi kalau berupa manusia, saya ini Tuhan kalian, iso dikaploki sama orang-orang. Makanya Tuhan sekarang ini dilematis. Jangan-jangan nanti kalau saya dohir, saya bilang saya adalah Maha Pencipta, udah dipukuli itu sama orang. Karena belum ada sejarahnya. Tuhan jalan-jalan di alam manusia dan banyak manusia melihat Tuhan. Paling-paling kalau orang Islam itu Nabi Musa aja nggak bisa. Gimana? Ini seorang nabi. Emang nabi itu beda ya dengan kita-kita. Nabi kan manusia juga. Ya ketepatan mungkin aja Nabi Musa nggak kuat ya. Sebenarnya kalau menerima Ten Commandment itu Musa itu kuat, cuma ketika waktu ketemu lagi sama Tuhan itu karena berbanyak, makanya Tuhan malu-malu, kucing. Nggak bisa Musa, tuh lihat tuh gunung atau bukit. Ternyata terjadi ledakan, Musa dan kaumnya nggak bisa lihat. Makanya di satu sisi Musa itu bisa lihat, di satu sisi Musa tidak mampu melihat Tuhan. Karena apa bedanya? Kalau Musa bisa melihat karena Tuhan yang berkehendak. Kalau tuh ketika Musa yang berkehendak, maka nggak bisa melihat, nggak bisa membawa umatnya untuk melihat Tuhan. Karena itu kehendak Musa atau kehendak umatnya kepingin ketemu Tuhan. Tapi harus dipahami bahwa Musa itu pernah ketemu Tuhan ketika menerima 10 perintah Tuhan. Itu di Bukit Tursina. Konon ceritanya sih, saya nggak menjadi saksi waktu itu. Itu kan masih konon ceritanya. Itu di Al-Quran loh. Ya udah percaya aja, walaupun saya nggak tahu, percaya aja kalau Tuhan pernah nemui Musa. Musa aja konon ceritanya sebutannya Kalamuwah. Ya, Musa. Nggak tahu itu betul atau enggak. Kalau bagi orang Islam mungkin dikatakan betul ya, Kalamuwah. Kalau Isa kan Ruhullah, begitu sebutan populernya. Kalau Ibrahim Khalilullah, sebutan Arab kabeh. Bah, awakmu ngerti sebutan Arab itu gak? Saya
mau diterima sebutan Arab, kamu kepingin sebutan Jawa ya ada sebutan Jawa atau sebutan Indonesia ada. Mudah-mudahan ini yang dengar ini atau yang ikut konten ini agak semi-semi kearapan, mungkin agak lumayan paham. Khalilullah, Rasulullah, kan pakai utusan Allah gitu kan lebih enak ya. Pos hidayahnya Allah kan tukang pos. Rasulullah kan ya mau tukang pos Tuhan, nah, gitu aja kan. Makanya kalau ketika disebut Rasul ya utusan, nah, utusan macam-macam. Kamu menyebarkan undangan ke siapa-siapa itu utusan. Nah, utusan itu ada posnya, kayak tukang pos itu loh. Pos itu utusan. Utusan dari apa? Instansi yang terkait. Apa itu? Apa? Instansinya jenenge apa itu jenenge? Sudah nggak bisa, nggak usah ngomong begitu. Apa? Biro jasa. Oh, biro jasa. Kantor pos. Enek kantor pos. Kita kembali lagi ke buku, agak ngalor ngidul gak apa-apa. Nanti ada yang ikut konten ini tinggal baca aja kok ngomongnya ngalor ngidul. Ya kamu, kalau saya jawab kamu tinggal dengar aja. Mau tinggal dengar aja. Ya kalau begitu ya dibanterkan. Apa dibanterkan? Dipercepat atau di skip. Lep. Kakek ngomong ae. Engko pas maca ae nganu, iku pas maca gak apa-apa. Nek gak ngono gawe konten dhewe. Sak kenek kita saya. Ada iki ngene iki bokonge sampai gatel, dhuwur bokong iki gatel. Lho mosok ngene kate mbok nganu Din? Kate mbok apa jenenge edit Din? Kan ojo iki bokong iki ciptaan Tuhan. Jangan di skip, saya kan memberitahu ini tentang ciptaan Tuhan. Apa kaitannya dengan konsep ini ya? Oh ya, kita damai. Makanya kalau lihat konten ini harus mempunyai hati yang damai, mempunyai jiwa yang damai. Biar ditarik ngalor ngidul, itu kamu nggak akan bingung karena jiwamu jiwa damai. Oh ini omongan nggak penting, ya sudah saya dengar aja. Omong nggak penting, kali aja menemukan sesuatu yang penting ya begitu. Kembali membaca. Power kedamaian bisa saja langsung bekerja, tentu dengan pelaksana yang dapat menciptakan suasana kedamaian juga. Power kedamaian bisa saja langsung bekerja, tentu dengan pelaksana yang dapat menciptakan suasana kedamaian juga. Seandainya kamu ketemu orang-orang damai, atau kamu kumpul dengan orang-orang damai, mungkin kedamaian itu, power kedamaian itu langsung bisa bekerja. Seandainya kamu berada di perkampungan yang orang-orang itu penuh dengan jiwa damai, betapa indahnya hidup. Yang jelas kan tetanggaan sering-sering nggak damai. Dengar-dengar tuh tetangga sebelah lagi ribut loh, ya kan nggak damai. Tuh tetangga sebelah lagi didatangi bank kredit. Jadi omongan-omongan yang nggak perlu diomongkan.
seperti saya ini. Kan omongan-omongan yang nggak perlu diomongkan. Itu contoh-contoh bahwa jarang kita bertetanggaan atau satu RT. Nggak perlu satu RT 3 rumah, tapi itu orangnya itu damai semuanya. Nggak denger tuh marah-marah. Wih, orangnya kok suka membantu yang lain. Asik. Kayaknya itu kita kecipratan energi kedamaian juga tuh. Itu anaknya sopan banget. Kalau dibandingkan dengan anak saya, aduh, bikin pusing. Kan yang dibicarakan begitu-begitu. Ketemu Rioni juga sama yang dibicarakan, anakmu berapa, sekolah di mana, itu sudah memamerkan anaknya masing-masing, ketepatan anaknya yang bisa dipamerkan. Kalau anaknya mendem, diem aja. Nggak tahu anak saya. Ya begitu. Kok bagus anakmu? Gimana cara mendidiknya? Kok asik ya? Kamu koyok sakinah mawaddah warahmah. Kalau saya sih sesek di dada. Itu di Rioni pembicaraan yang begitu-begituan. Apalagi, Bu, punya bumbu, Bu. Ini kurang sedikit bumbunya. Kali aja ada. Minta sedikit dong. Emang rumah gue Indomaret atau rumah gue tempat untuk kekurangan bumbu rumah lo? Urusan tangga lo. Kenapa kamu kesini-sini? Hanya kurang bumbu terasi atau bumbu berambang. Garing ngasih aja kok ngomong-ngomong begitu. Kan kalau ada orang seperti itu kan butuh ndang dikasih. Apa ndang itu bahasanya? Segera dikasih. Nah, makanya kalau kamu punya tetangga-tetangga yang damai, indah kali ya. Bu, udah masak apa? Ini sudah sayuran. Sudah matang belum? Sudah. Ini barusan sarapan. Ibu gimana, sudah sarapan? Ya belum, Bu, belum matang. Itu bisa dicicipi di tempat saya. Ayo kita makan bersama-sama. Indah banget kalau punya keluarga begitu. Ini barusan masak. Kayaknya seger ini. Nah, kalau ada tetangga yang seperti itu, tetangga itu termasuk kategori Khalilullah. Itu namanya Bumail. Kekasih Allah. Begitu. Ya sudahlah, kita lanjutkan aja. Wong tulisannya cuman gitu aja, kenapa kita mikir kesana kemari ya? Aku mau untuk membuka power kedamaian itu bisa bekerja. Nah, berarti ada pelaksana-pelaksana yang dapat menciptakan suasana kedamaian. Itu begitu. Kita mau damai sudah diomongin. Masuk lagi ke rumah ini orang. Buat saya pusing aja. Paling-paling minta-minta tuh. Orang itu kepingin damai, pelaksana kedamaian nggak ada. Iya. Makanya perlu ada pelaksana-pelaksana yang dapat menciptakan suasana kedamaian. Seandainya punya teman seperti itu, seandainya punya keluarga seperti itu, seandainya punya tetangga seperti itu, seandainya satu desa ada yang seperti itu, keren. Apalagi satu kecamatan, keren. Apalagi satu provinsi. Semua pelaksana-pelaksana kedamaian, apalagi se-Indonesia.
Presiden kan ngajak kedamaian, tapi banyak orang yang nggak mau damai. Diajak hidup damai kok nggak mau. Bukan saya pro Jokowi ya, saya pro kedamaian. Endorse teman pasti ya. Teman siapa? Coba kita datang ke Bu Sulis. Kita sudah mencoba power itu bekerja. Bu Sulis menerima kita dengan senang hati. Oh, apa meneh Mbak Ati? Wis jelas gopo iki Mbak Ati. Ini Pak Doni mau dimasakan apa? Arek melu tangga iki. Oh, ikut. Oh, ikut. Yang paling enak dibikin pentol aja, Bang. Gitu. Kalau Pak Doni kesini boleh. Wis iso nggawe pentol tok iki. Mie Kediri. Gitu. Kok ngomong ke sana tentang makanan? Oh iya, kita ke sana. Dia termasuk pelaksana kedamaian ya, macem-macem ya. Oh, betapa damainya. Lintas kabupaten itu kalau. Oh, sudah lintas kabupaten ya. Jombang Surabaya, loh tahu tempat kita, Din. Jombang Surabaya. Iya, Jombang kan luas. Dari mana? Oh, itu Namun itu ya. Kapan bacanya tadi ya? Namun. Itu temanku, nggak apa-apa ya ngalor ngidul. Enggak cek banyak-banyak bacanya. Namun secara urutan konsep akan dilakukan untuk pembongkaran dan perombakan tatanan terlebih dahulu. Namun secara urutan konsep akan dilakukan sebuah pembongkaran dan perombakan tatanan terlebih dahulu. Sehingga konsep kedamaian menjadi konsep yang bekerja berurutan setelahnya. Berarti ada banyak tatanan yang perlu dibenahi. Sing medit ditoto cek luman. Wae teplek anak aja mblingsep apa mlingsep. Ngono, dilesep. Ngono. Ditoto sik, ditoto. Iku kok baru bisa kedamaian itu akan berjalan. Betapa saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beramal kepada umat-umat. Begitu. Ini saya bukan memulai untuk teplekan ya. Bukan. Iya, nanti daringnya khawatir diabsen sama tukang pembaca itu. Ini sing berapa orang yang keluar itu? Belum. Iki tambah angel ngeditin ya. Enggak usah dieditin. Aduh bah, wong sing nang kono rada bingung apa teplekan iku. Memang yang perlu dirombak kan orang-orangnya. Perlu dirombak. Bagaimana menjadi orang yang bisa satu tim. Ada butuh ini geruduk. Nah, wingi ku ancene Mbak Ati sing ngke ide ya. Iya, teplekan itu. Aja Pak Doni pas daring. Ya sekarang kan lagi daring, langsung teplekan. Loh. Akhirnya banyak yang gabung ya. Kok wani men mau wong? Kan baca. Oh iya lagi baca ya. Hati-hati nanti kalau selesai sapa ki semetu. Oh belum. Ya. J38, oke. Tambah tangga itu.
Loh, yang mana tadi yang saya baca? Namun sekarang ya? Tadi namun, sekarang namun. Akan tetapi. Ya udah, namun lagi. Namun berikutnya. Namun apabila konsep ini berjalan lebih awal, itu berarti sebagai pertahanan terdalam pada alam. Agar alam yang akan dilakukan perombakan tidak mudah melakukan perubahan setelahnya. Gitu ya. Sebagai pertahanan terdalam pada alam, agar alam yang akan dilakukan perombakan tidak mudah melakukan perubahan setelahnya. Jadi kedamaian itu ternyata pertahanan terdalam. Makanya kemarin itu ketika dirimu damai, maka di depanmu gak ada masalah apapun. Tapi nek kadung krungu teplekan mesti iso damai ngomong ya. Iya, wedi sih nang larian. Krungu enek Prisma. Kon ya. Wes. Tapi arek-arek kok latihan nukang. Iku para dewi kudu iso nukang kabeh api ya. Dewi Anjani, Dewi Kini, Dewi Alam, Dewi Keabadian, Dewi Keamanan. Iya, Dinda dia deh. Dewi Mabuk. Mbok enak tangga? Oke, kita lanjutkan. Alam manusia bukanlah satu-satunya alam yang diperintahkan untuk damai. Alam manusia bukanlah satu-satunya alam yang diperintahkan untuk damai. Berarti alam jin ya kudu diperintahkan untuk damai. Alam setan juga diperintahkan untuk damai. Alam iblis juga, alam malaikat, alam tumbuhan, alam hewan itu juga ada perintah untuk damai. Malah alam manusia nggak damai-damai, perangnya nggak usai-usai. Wes banyak bibit-bibit menuju peperangan. Mulai tahun berapa? Alam manusia malah tempatnya yang nampak sih ya di kita ya. Mulai zamannya PKI, mulai zamannya Londo, Jepang, perang tok, gitu. Saya ulang lagi, alam manusia bukanlah satu-satunya alam yang diperintahkan untuk damai. Alam yang lain pun demikian. Berarti ada perintah damai. Baik damai sesama ciptaan di dalam alamnya, maupun damai dengan ciptaan yang ada di luar alamnya. Loh, kita harus damai dengan alam setan, harus damai dengan alam iblis, damai dengan alam jin, damai dengan alam malaikat, damai dengan alam Tuhan, damai dengan alam hewan, tumbuhan. Harusnya begitu. Tapi kita enggak damai. Masa hutan yang enak-enak dilihat tiba-tiba ditebangi? Ya. Atau orang lagi tidur digrebek. Kan ada. Soalnya terindikasi teroris masalahnya. Kan digrebek.
Bila saja masing-masing dimensi alam tersebut dapat saling bertukar power kedamaian. Wow. Bila saja masing-masing dimensi alam tersebut dapat saling bertukar power kedamaian. Misalkan alam setan dan alam manusia bertukar, saling bertukar power kedamaian. Dengan alam iblis bertukar, saling bertukar power kedamaian. Dengan NK, ya kan, di bangsa jin, itu setengah jin setengah manusia, itu bisa bertukar power kedamaian. Dengan alam Tuhan bertukar power kedamaian. Wow, betapa indahnya alam semesta ini. Sing jelas ada yang adu domba. Itu sudah kita diajarkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang begitu. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi di pemahaman kita, setan itu setan. Akhirnya kan kayaknya kita itu dibikin bermusuhan dengan setan. Apalagi ada satu tulisan, inna syaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Loh, dia didombakan? Enggak tahu itu Al-Quran atau enggak ya, yang saya bilang begitu. Nah, enggak tahu lah. Kayaknya pernah dengar begitu. Nah, akhirnya kita sama setan sering berburuk sangka. Iya enggak sih kita sering berburuk sangka sama setan? Setan itu ada yang menciptakan tidak? Mestinya kan ada. Kalau kita berburuk sangka berarti kita berburuk sangka pada pencipta setan. Wow. Kamu sudah merendahkan Tuhan berarti kalau kamu sudah berburuk sangka pada setan. Begitu. Sama iblis yang nggak mau tunduk kan cuma satu, kan yang lainnya belum tentu nggak tunduk sama Tuhan. Sama Adam kan juga sama. Kan nggak tunduk Adam. Konon ceritanya sih dia kan akhirnya yang diusir dari surga. Nah, menurut saya ya nggak diusir, ya nggak enak kalau langsung Adam itu ditaruh ke bumi, kan nggak enak. Walaupun konsepnya memang harus turun ke bumi, wong dia menciptakan manusia dalam rangka untuk khalifah fil ard, untuk pemimpin di bumi. Makanya Adam harus turun dengan gaya yang sok nggak patuh dengan Tuhan. Akhirnya mudo blejet, padahal itu sengge pakaian. Berarti nang surga itu enek pakaiane berarti ya. Nggak tahu surga sebelah mana, atau surga yang barusan dibikin atau gimana itu. Berarti sebelum ada pakaian, surga sudah ada pakaian. Makanya di alamnya Tuhan sana atau di alam surga lebih maju daripada manusia. Tandanya Adam sudah bawa pakaian, ada busananya Adam itu. Cuma kalau turun dilucuti, akhirnya gondal gandul itu. Iya. Itu artinya apa? Sisi jahit menjahit itu sudah ada sebelum Adam diturunkan. Sudah ada. Yang jelas kan Tuhan dan ciptaan ya kan berpakaian sebelumnya. Bahkan jahit menjahit itu sudah ada di makhluk-makhluk sebelumnya. Di bangsa iblis sudah ada. Sebelum ada manusia sudah ada
jahit menjahit. Sudah ada modeling. Sowi gak entek-entek mau tak delok gak entek-entek jerek. Enggak niat menghemat. Ini ditantang ke damai kalian ya. Ndi, tekok ndi saiki? Mana namunnya nggak ada. Sudah. Bila saja itu ya. Oh. Heeh. Oh, iku mau yang bertukar oh, maka satu alam dengan alam yang lain dapat saling memperkuat dan membentuk suatu pertahanan yang lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ayo, ajaran kedamaian ini perlu diaplikasikan, perlu dipraktekkan. Ayo kita mencoba mengeluarkan power kedamaian dengan tidak ada kebencian dengan sesama ciptaan atau sesama manusia atau sesama penghuni alam semesta. Seandainya seperti itu yang terjadi, maka kedamaian akan terwujud tidak hanya di alam manusia saja, tapi di keseluruhan alam ciptaan Tuhan. Bahkan Tuhan akan juga merasa damai dengan power kedamaian yang dipancarkan oleh seluruh penjuru alam semesta. Pertahanan untuk alam bisa juga dikatakan sebagai bentuk kedamaian. Pertahanan untuk alam bisa juga dikatakan sebagai bentuk kedamaian. Jadi ada satu wilayah diberi benteng yang kuat ya. Itu kan pertahanan. Nggak bisa dibom. Nggawe apa itu? Yang bikin dom itu loh. Kayak di Israel. Tapi enggak pakai roket juga ya. Yang enak itu yang enggak pakai roket, tapi kesini itu tiba-tiba jadi kempieng. Itu kan luwe menarik. Nuklir jadi hujan uang. Kan bisa. Iya. Tembak dadi apa? Dadi apa? Nyamuk miber. Gitu. Iya. Molotov dari tape. Bom molotov dadi tape. Masuk. Itu pertahanan yang asik. Jadi kelihatannya kan bagus. Kayak di filmnya Vanda Vision itu loh. Saya ini dapat dari Marvel berapa? Kok kenapa memasarkan film Vanda Vision? Oh, dadi serabi malah keren. Gak situ ada kata ngomong serabi, gak ada ketekon nih. Iya ngomong aja. Yang pertahanan untuk alam bisa juga dikatakan sebagai bentuk kedamaian. Saat ini bumi mungkin dikatakan belum pulih. Belum pulih. Saat ini bumi mungkin dikatakan belum pulih. Makanya ada konsep ini kan penataan-penataan di bumi biar bumi ini bisa pulih kembali dengan power kedamaian. Mbok yo damai to rek. Sinang Indonesia, tonggone Indonesia. Langsung Indonesia. Kok Indonesia? Satu tetangga aja enggak damai. Gimana bumi itu bisa pulih? Saat ini bumi mungkin dikatakan belum pulih. Oleh sebab itu, salah satu didatangkannya konsep seperti kami
menjadi salah satu rangkaian untuk dibuatkannya bumi menjadi pulih. Berarti ada konsep Tuhan yang di akhir zaman dalam rangka untuk memulihkan keadaan bumi. Berarti bumi sekarang ini lagi sakit. Sayang, si bumi ini tidak menyanyikan lagunya Citata. Oh, Cita-citata. Iya, coba itu buminya nyanyi itu. Iku sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Hati ini sopo? Hati ini Mia. Iku mau? Ora hati berarti ada. Oh itu liriknya bah. Sakitnya tuh. Oh tidak. Oh gitu. Oh itu syair ya. Tak pikir Mia yang sakit. Oh, kena perdamaian iku lagune nganu Dwi. Iya lagunya Dwi iku, Dewi iku. Perdamaian wis di anu di ambek Bu Sulis iku wis di anu di apa? Diciplak. Hah? Iya. Kita lanjut aja. Mosok ah? Iya Iya tak waca nek ngono tak tresno. Kurang piro iki? Oh, pengobat bumi salah satunya adalah kami. Kami siapa? Konsep. Kita obati bumi. Setiap saatnya dengan power kedamaian. Bahkan agar tidak membiarkan bumi menjadi tempat yang sakit lagi. Akan ada yang banyak mencari kami. Nanti nggone arek. Selagi kami mengolah diri kami dan melakukan persiapan penyebaran hingga ke titik puncaknya. Berarti si konsep ini melakukan persiapan ya. Jika ada power yang dapat menyerang diri kami, itu akan sulit. Awakmu damai sulit disantet. Gitu. Nek awakmu penak disantet, soalnya dirimu tidak damai. Begitu. Jika ada power yang dapat menyerang diri kami konsep, itu akan sulit. Karena kami bukanlah power yang dapat mengundang bentuk penyerangan. Karena kami bukanlah power yang dapat mengundang bentuk penyerangan. Kok mau diserang langsung dadi kempieng. Itu. Tapi bisa jadi power kami akan dicari-cari. Di manakah asal kedamaian itu berada? Saat ini kami terhitung masih merintis. Dan membangun kecil-kecilan power kedamaian yang ada di bumi. Semoga pembangunan energi ini masih terus berjalan. Amin. Saya ulang lagi, semoga pembangunan energi ini masih terus berjalan. Amin. Agar dapat meningkatkan kualitas power kami di alam. Kami ingin mengajak semua umat
bisa kembali dalam bentuk suasana yang mendamaikan, hingga menunggu waktunya tiba pada inaugurasi besar. Keterangan pembaca, tiba-tiba burung tersebut berhenti dan tidak melanjutkan terbang lagi. Namun burung tersebut menjadi semakin besar dan dia diam di tempat, hanya mengepak-ngepakkan sayapnya saja. Tulisan muncul di bawah burung tersebut berupa cahaya berkelip-kelip. Penyambutan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ditutup kan seperti itu biasanya. Begitu saudaraku, ya pembacaan sampai di situ. Maaf, hari ini agak bicara kesana kemari. Semoga kalian bisa menemukan titik kedamaian. Bahkan kalian mewujudkan tetangga-tetangga kalian menjadi sumber-sumber power kedamaian. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kalian semua untuk membuat power ini menyebar ke alam semesta. Salam damai, salam bahagia selalu dan keselamatan. Semoga untuk kalian semua.